Nama saya Aldin Pradipta, saya seorang seniman, saat ini tinggal dan bekerja di Bandung. Saya mulai aktif berkarya semenjak tahun 2012. Awal kekaryaan saya banyak menggunakan video dan proyeksi digital sebagai medium utama. Karya-karya saya sering berangkat dari kehidupan keseharian masyarakat dan juga hubungannya dengan seni rupa, baik seni rupa populer ataupun seni rupa kontemporer. Subjek dan medium kekaryaan saya terus berubah dari waktu ke waktu. Terakhir saya membuat karya-karya interaktif untuk mempertanyakan ulang hubungan antara audiens dan sebuah karya seni. Dalam praktik ini saya banyak menggunakan komputer, pemrograman, dan juga sensor-sensor interaktif. Karya saya untuk Universal Iteration ini ide awalnya berangkat dari CAPTCHA, sebuah tes yang sering kita temukan di internet. CAPTCHA ini adalah akronim dari Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart. Tes CAPTCHA ini dibuat untuk mencegah serangan dari robot atau komputer. Tujuan akhir dari tes ini adalah untuk memastikan bahwa suatu service atau website hanya digunakan oleh manusia saja. Yang menarik adalah bagaimana si tes ini terus berubah sesuai perkembangan teknologi. Misalnya kalau kita ingat CAPTCHA yang dahulu sekali dipakai adalah berupa perintah untuk menuliskan ulang angka atau huruf yang bentuknya sudah terdistorsi. Angka dan huruf ini masih dapat dengan mudah dikenali oleh manusia, tetapi robot dan komputer pada saat itu kesulitan untuk membacanya. Kemampuan robot dan komputer untuk membaca gambar telah jauh berkembang sejak saat itu. Dengan banyaknya jawaban yang masuk dari tes CAPTCHA tersebut, robot dapat menciptakan algoritma baru untuk membaca angka dan huruf yang terdistorsi. Dan akhirnya, sekarang robot sudah bisa menyelesaikan tes CAPTCHA modal ini lebih cepat dan lebih tepat daripada manusia. Kondisi ini kemudian memaksa developer untuk membuat tes CAPTCHA yang baru lagi, yang tidak dapat dikerjakan oleh robot. Terjadi semacam kejar-kejaran antara kemampuan manusia dan kemampuan robot untuk menyerupai manusia. Hal ini sampai sekarang masih terjadi di berbagai bidang. Dan kita tidak tahu sampai di mana ujungnya. Sebagai seorang seniman, saya sempat membayangkan bahwa ujung kejar-kejaran ini adalah seni, sebagai suatu pencapaian manusia yang tidak dapat ditiru oleh robot. Tapi ternyata sekarang artificial intelligence juga sudah bisa menciptakan image original berdasar dari perintah atau tema yang rumit dan bahkan cenderung abstrak sekalipun. Kemudian saya berpikir lagi, mungkin yang bisa dilakukan oleh robot adalah mengapresiasi seni. Karena sejauh yang bisa saya bayangkan, sepertinya kebutuhan untuk melihat dan menikmati karya seni akan tetap jadi milik manusia saja, tidak akan pernah untuk robot. Karya ini terdiri dari beberapa halaman web yang dapat diakses dengan menjawab beberapa tes CAPTCHA, hingga nanti ujungnya akan sampai di suatu halaman akhir. Judul karya ini adalah Carta, diambil dari istilah bahasa Latin yang berhubungan dengan bidang tulisan, kertas, surat, karangan, atau bahkan puisi. Menurut saya hal ini juga berhubungan dengan bagaimana komputer dan mesin diprogram untuk berpikir dan berperilaku, yaitu melalui bahasa pemrograman dan juga kode dalam tulisan. Judul Carta ini juga merupakan sebuah akronim, kepanjangannya adalah Computer and Human are apart in how they reinterpret and think about art. Mengenai emisi dari teknologi internet, seperti yang dibahas dalam karya ini, saya lebih tertarik dengan emisi yang sebenarnya tidak secara langsung berdampak pada lingkungan dan makhluk hidup, tapi tetap berpengaruh untuk kehidupan manusia. Misalnya dari perkembangan kemampuan robot dalam membaca tulisan terdistorsi yang terpengaruh langsung dari penggunaan CAPTCHA di internet, kita tanpa sengaja jadi punya teknologi pemindai buku yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan CAPTCHA generasi selanjutnya yang menggunakan tes pengenalan gambar, ini kemudian digunakan untuk melatih robot dan AI untuk mengendarai mobil. Jadi dalam hal ini bentuk emisinya adalah produk sampingan yang tidak direncanakan sebelumnya. Di satu sisi ini bisa jadi sebuah alat bantu untuk manusia, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman. Contoh yang paling mudah tentu mengenai lapangan pekerjaan manusia yang hilang karena diambil alih oleh komputer dan robot. Dan mungkin juga ada ancaman-ancaman lain yang belum terbayangkan sebelumnya.